Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan hidayah dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Alhamdulillah, kajian hadis arba'in pada kesempatan ini membahas hadis yang ke-21 ya. Dan ini merupakan separuh dari hadis arba'in ya. Kalau jumlah hadis arba'in ini ada 42, maka separuhnya itu adalah di 21. Halaman 34, hadis yang ke-21. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. An Abi Amri ya. An Abi Amri, bisa juga disebut Amru itu, tapi yang paling tepatnya itu Amri karena ada Abi ya. An Abi Amri wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Abi Amri. Abi Amri ini merupakan kunyah gitu ya, merupakan lakob ya, panggilan atau landian. Dan terkadang pula beliau ini dipanggil dengan Abi Amroh gitu ya. Jadi ada kalanya disebut Abi Amri, ada kalanya disebut Abi Amroh gitu. Atau ada kalanya orang memanggil itu Abi Amri, ada kalanya memanggil Abi Amroh. Kayak kita lah, kita kan punya nama gitu. Nah, orang memanggil nama kita itu kadang panggilannya tidak satu gitu. Kadang ada orang itu punya panggilan itu 1, 2, 3 gitu. Apalagi kalau namanya panjang gitu Pak ya. Orang manggilnya kan kadang memanggil dengan kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Nah ini pun nama aslinya kan Sufyan bin Abdillah itu. Nama aslinya itu Sufyan bin Abdillah. Nah beliau ini kadang dipanggil Abi Amri, kadang dipanggil Abi Amroh gitu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Qala, berkata gitu. Sufyan bin Abdillah ya, itu berkata, Qultu ya Rasulullah. Suatu hari beliau itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sebuah motivasi bagi kita bahwa dulu para sahabat itu begitu sering ya, begitu antusias untuk menanyakan sesuatu, khususnya hal-hal yang penting, hal-hal yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Sufyan bin Abdullah itu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulna, tolong katakan li kepadaku, tolong sampaikan kepadaku, tolong nasihati aku fil Islam, tentang Islam." Nah itu. Ini kan kalau bicara al-Islam pembahasannya cukup luas nih Pak nih. Di situ bicara tentang akidah, di situ bicara tentang ibadah, di situ bicara tentang akhlak muamalah gitu. Tetapi kan yang namanya sabda Nabi, Pak, itu yang sering disebut dengan jawami'ul kalim ya. Jadi kalimatnya singkat tapi padat gitu ya. Hadis Nabi itu rata-rata pendek-pendek gitu Pak, tetapi maknanya begitu dalam, mencakup segalanya itu. Nah termasuk ini apa yang ditanyakan oleh Sufyan bin Abdullah pun secara globalnya kan beliau hanya bertanya tentang al-Islam. Tentu kan maknanya itu begitu dalam. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku, sampaikanlah kepadaku, nasihatkanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam. Qaulan, satu perkataan, satu nasihat, satu bimbingan lah. La, tidak, as'alu, aku bertanya, yang mana aku tidak akan bertanya, anhu, tentangnya, ahadan, kepada seorang pun, goiroka, selain engkau ya Rasulullah. Nah ini kalimat ini memberikan sebuah isyarat begini Pak, karena apa yang ditanyakan oleh Sufyan bin Abdullah itu begitu penting gitu, begitu besar, sampai-sampai Sufyan bin Abdullah ini tidak akan menanyakan persoalan itu kepada orang lain selain kepada Rasulullah yang ahli di bidangnya gitu kan. Mungkin kalau persoalannya itu persoalan biasa, Sufyan bin Abdullah ini bisa saja bertanya kepada para sahabat atau bisa saja tanya kepada temannya gitu. Tetapi karena ini persoalannya persoalan agama, persoalan Islam, maka Sufyan bin Abdullah ini paham betul gitu, kepada siapa beliau itu harus bertanya gitu, dari siapa beliau itu harus mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan. Nah ini kan ibrohnya bagi kita gitu Pak, ibrohnya bagi kita bahwa ketika kita punya satu persoalan, terlebih persoalan itu terkait dengan agama, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli di bidangnya gitu Pak ya. Tanyakanlah kepada orang yang kompeten di bidangnya, supaya jawaban arahan yang kita dapatkan itu betul-betul berdasarkan ilmu Pak. Berdasarkan ilmu, sehingga nanti akan melahirkan yang namanya sebuah keyakinan. Jadi bukan sebuah jawaban yang melahirkan asyak waraib ya, keraguan, bukan, tapi sebuah jawaban yang akan melahirkan sebuah keyakinan. Tanyakanlah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Bahkan itu bahasa Al-Qur'annya itu ahla dzikri itu. Jadi bukan hanya berpikir dengan otaknya, tapi berpikir dengan hatinya. Artinya berpikirnya itu dibarengi dengan
keimanan dan ketakwaan, sehingga pemikirannya itu maslahat dunia, maslahat akhirat. Ya, satu perkataan, sampaikanlah kepadaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan hal tersebut, nasihat tersebut kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, ini pendek nih Pak, sambil pulang nanti di jalan hafal ini. Amantu billah tsumastaqim. Nah, cuma segitu. Sabda Rasulnya itu amantu billah tsumastaqim. Katakan olehmu wahai Muhammad, olehmu wahai Sufyan bin Abdillah, amantu, aku telah beriman, billahi, kepada Allah, summa, kemudian istaqim, nah, istiqomahlah gitu. Cuma segitu Pak. Amantu billah summa istaqim. Cuman ya tadi kita katakan bahwa sabda Rasul itu jawami'ul kalim, singkat tapi padat, singkat tapi mengandung banyak makna, memiliki kandungan makna yang sangat luas itu. Jadi kalau diibaratkan sabda Nabi itu bagaikan sebuah lautan Pak. Semakin digali, semakin diselami, di dalam lautan itu kan banyak berbagai hal. Ikan juga banyak yang aneh-aneh gitu Pak. Ada mutiara, batu karang, intan, dan lain sebagainya. Semakin digali ke dalam itu. Tetapi dari kalimat yang singkat ini nih Pak, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, kalimat amantu billah, nah, ini merupakan sebuah perintah dari Rasulullah SAW untuk Sufyan bin Abdillah dan juga untuk kita hari ini, yaitu tentang pentingnya menanamkan keimanan Pak dalam hati kita, dalam jiwa kita. Dan ini sinkron Pak nih, sinkron dengan berbagai ayat, sinkron dengan berbagai hadis. Coba kita lihat nih, umpamanya hadis yang berbicara tentang rukun iman. Iman yang pertama kan iman kepada Allah gitu Pak. Atau kita lihat hadis tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama kan syahadatain. Itu amantu billah itu. Tetapi kan tentu tidak cukup dengan beriman kepada Allah gitu. Makanya perlu dilanjutkan, perlu disempurnakan. Apa? Summa, kemudian istaqim, istiqomahlah gitu. Nah, apa istiqomah itu? Secara sederhana, istiqomah itu diambil dari 3 huruf itu Pak. Satu qaf, yang kedua wawu, yang ketiga mim, qawama. Qawama itu artinya tegak Pak, lurus, atau sering disebut konsisten itu qawama itu. Jadi tegak lurus itu, konsisten, tidak mencela-mencelek. Nah itu Pak. Itu secara sederhananya begitu yang disebut dengan istiqomah itu. Nah nanti oleh para ulama dijelaskan atau mereka memberikan cukup banyak, cukup beragam definisi dari istiqomah itu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa istiqomah itu la tusyrik billah itu. La tusyrik billah. Jadi imanlah engkau kepada Allah
kemudian engkau jangan mensekutukan Allah. Nah itu kalau menurut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau menurut Utsman bin Affan, ya, istiqomah itu adalah ikhlas itu Pak. Jadi berimanlah engkau kepada Allah, kemudian ikhlaslah, tuluslah dalam beriman dan beramal gitu. Nah itu Pak. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, bahwa yang disebut dengan istiqomah itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah kemudian disertai dengan rasa takut, sehingga karena dia takut dia melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, itu. Jadi cukup beragam lah. Apalagi kalau kita melihat bagaimana definisi istiqomah yang dikemukakan oleh itu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa istiqomah itu pertama ada yang berkaitan dengan hati, yang kedua ada yang berkaitan dengan lisan, yang ketiga ada yang berkaitan dengan arkan, dengan anggota badan. Jadi kalau amantu billah tsumastaqim menurut Ibnu Abbas, pertama kita harus beriman kepada Allah, lalu kaitkan dengan hati gitu. Amalan-amalan hati cukup banyak kan Pak, amalan hati itu. Di antaranya ikhlas, tulus, sabar, takut Pak. Tentu takut kepada Allah gitu. Atau kaitkan dengan amalan lisan, beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah pertama dalam ucapan yang berkaitan dengan syahadat. Istiqomah dalam hal-hal yang mengucapkan hal-hal yang benar Pak. Iman kepada Allah lalu berkata yang benar, berkata yang jujur itu Pak. Atau istiqomah itu berkaitan dengan al-jawari, anggota badan. Iman kepada Allah kemudian buktikan dengan amalan nyata, amalan konkret. Nah itu Pak. Makanya di Al-Quran itu kan amanu wa amilus solihat itu Pak. Amanu wa amilus solihat, beriman lalu beramal soleh. Nah ketika orang itu beriman kemudian imannya itu diikuti dengan amal soleh, maka nanti akan menjadi seorang mukmin Pak, seorang mukmin. Jadi kalau amanu Pak, di Al-Quran itu kan ada amanu, ada mukminun gitu Pak. Kalau amanu itu kata kerja, kata kerja. Beda dengan mukminun, isim fa'il itu Pak. Kata benda, kata yang menunjukkan pelaku. Nah, kalau kata kerja itu menunjukkan sebuah proses Pak. Jadi kalau di Al-Quran kita menemukan innalladzina amanu, nah itu menunjukkan orang yang sedang menempuh proses keimanan gitu. Yang namanya sebuah proses fluktuatif Pak, naik turun, kadang semangat, kadang malas, kadang menggebu-gebu gitu Pak, kadang teparurun. Nah, itu yang namanya pekerjaan, proses kan begitu. Nah tetapi ketika orang itu istiqomah ya, istiqomah Pak, dia beriman lalu dibarengi dengan istiqomah konsisten ya, maka nanti akan sampai kepada derajat al-mu'minun gitu. Makanya sering dikatakan orang yang beriman, orang yang amanu belum tentu mukminun Pak.
Tapi orang yang mukminun itu sudah pasti amanu gitu. Jadi mukminun itu buah produk daripada amanu, produk dari proses menempuh jalan keimanan. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah, tentu untuk menjadi seorang mukmin yang istiqomah itu kan tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Berat itu. Berat. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau memikirkan surat Hud saja sampai rambutnya beruban gitu, Pak. Baru memikirkan surat Hud itu, Pak. Belum memikirkan seluruh ayat Al-Qur'an. Baru memikirkan surat Hud aja. Karena begitu banyak perintah-perintah, larangan-larangan yang Allah sampaikan dalam surat Hud yang tentu sangat berat untuk diterapkan, direalisasikan. Baru surat Hud. Makanya wajar kalau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, istaqim, istiqomahlah kalian walaupun kalian tidak akan mampu gitu. Dalam arti walaupun kalian tidak akan sempurna menjadi seorang mukmin yang istiqomah, tapi usahanya harus maksimal gitu. Harus maksimal. Ya boleh dikatakan yang mampu istiqomah itu hanya para nabi, hanya para rasul, Pak. Tapi kalau kita sekalipun tidak akan mampu, ya tetap kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang istiqomah gitu. Nah tentu ini kan harus dibikin semacam strategi, Pak, langkah-langkah bagaimana menjadi seorang mukmin yang istiqomah itu. Pertama nih, Pak, untuk menjadi orang yang istiqomah dalam berbagai hal ini, Pak. Jadi kalau bicara istiqomah itu bisa dalam urusan dunia, bisa dalam urusan agama. Pertama, tentukan dulu tujuan, Pak. Tentukan dulu tujuan. Nih kira-kira nih, tujuan hidup kita itu apa? Nah, gitu, Pak. Tujuan hidup kita itu adalah untuk kembali ke akhirat, kan gitu. Dalam keadaan bahagia dan selamat. Itu tujuannya. Itu yang disebut dengan goyah itu, Pak. Tujuan akhir. Tujuan akhir. Lalu kita bikin tujuan sementara, gordun. Tujuan jarak dekatnya apa? Nah, kalau goyah tujuan jarak jauh itu. Nah, tujuan jarak dekatnya apa? Nah, maka untuk merealisasikan tujuan jarak dekat itu dibikin program-program, Pak. Kira-kira nih untuk bisa kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia dan selamat itu program jangka pendeknya apa? Umpamanya membangun keluarga yang samawa, itu, Pak. Itu program jangka pendek. Sehingga nanti keluarga itu dibawa untuk mencapai tujuan akhir tadi, kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia dan selamat. Meniti karir gitu, Pak. Ini karirnya itu dibawa kepada tujuan akhir tadi, bahagia, kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia dan selamat. Atau kalau dikumpulkan itu program jarak dekatnya itu, program jangka pendeknya itu ibadah, Pak. Tujuan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, programnya itu adalah ibadah gitu, Pak. Nanti ibadahnya itu ada ibadah yang sifatnya vertikal makhluk, ada yang sifatnya horizontal.
hablum minan nas itu. Nah itu termasuk dalam hal-hal yang sifatnya duniawi pun begitu Pak. Jadi banyak orang yang gagal dalam membangun karir dunianya itu gara-gara tidak istiqomah Pak. Gara-gara tidak istiqomah. Dan orang tidak istiqomah itu karena dia gagal di dalam membangun visi Pak. Jadi dalam hidup itu kita harus membangun visi dulu. Tetapkan dulu tujuan akhirnya apa kita. Kalau orang tidak punya tujuan akhir, nanti bakal luar leor Pak di tengah jalan. Kenapa luar leor? Kan nggak punya tujuan dia, nggak punya tujuan. Nih Pak, orang kalau punya tujuan, saya mau ibadah haji tahun 2045 gitu Pak ya. Dia walaupun karirnya hanya dagang bubur, insya Allah tercapai Pak. Walaupun usahanya dagang bubur. Dia hitung ibadah haji umpamanya 50 juta nih. Saya punya waktu 20 tahun. 20 tahun. Berarti 50 juta dibagi 20 tahun. Nah, kan gitu. Berarti kan setahun dia harus mengumpulkan uang 2.500.000 kan Pak? Kan gitu ya. Setahun 2.500.000 berarti sebulan dia harus mengumpulkan uang kurang lebih 200.000. Karena tujuannya jelas, tercapai itu Pak. Sebulan 200.000 berarti sehari saya harus mengumpulkan uang sekitar 7.000. Masukin dia ke celengan 7.000. 20 tahun akan datang berangkat ibadah haji. Nah kebanyakan orang itu nggak berhasil sampai tujuan karena tujuannya tidak jelas itu. Usaha terus nggak punya tujuan dia. Akhirnya beak di jalan gitu. Pakai iya, pakai itu, pakai iya, pakai itu kan gitu. Karena nggak jelas tujuannya. Dalam urusan ibadah pun begitu. Tetapkan dulu tujuannya. Tujuannya apa? Kembali ke akhirat dengan selamat. Bahkan bersama-sama keluarga. Nah, bangun program-program, bikin program-program. Yang tentu kan di situ harus banyak pengorbanan, Pak. Banyak pengorbanan. Tidak mungkin tujuan itu tercapai kalau hanya berjuang tapi tanpa dibarengi dengan pengorbanan. Seperti tadi tukang bubur. Dia kalau tidak mau berkorban tidak akan tercapai juga. Pamannya begini, mau ibadah haji 20 tahun yang akan datang, penghasilannya sekian tapi jajan tuh bisa dieureunnan gitu. Moal bisa. Jadi harus ada yang dikorbankan. Karena saya 20 tahun yang akan datang harus ibadah haji, berarti saya tidak boleh boros, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Fokus itu Pak. Makanya sering diartikan bahwa istiqomah itu tadi tegak lurus Pak, fokus. Itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran melalui pohon kurma gitu. Asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama gitu. Akarnya menghujam kokoh ke dalam bumi. Itu iman itu Pak. Imannya itu menghujam kokoh di dalam dada. Sementara far'uha, nah batangnya itu lurus, menjulang tinggi ke langit. Jarang ada pohon kurma yang bengkok itu Pak. Kecuali kalau terganggu di masa kecilnya itu. Rata-rata pohon kurma itu tegak lurus. Nah itu istiqomah. Jadi Allah mengajari kita melalui pohon kurma itu. Imannya mengakar, mengokoh gitu, menghujam dalam dada. Kemudian istiqomah. Tujuan akhirnya fokus Pak, fokus. Kalau tidak punya tujuan akhir tidak akan sampai gitu. Tidak akan bisa istiqomah. Kemudian yang kedua nih Pak, untuk bisa istiqomah itu, karena tadi istiqomah itu berat, itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang istiqomah gitu Pak.
wa kunu ma'as solihin, wa kunu ma'as shodiqin. Nah, itu Pak. Jadi untuk bisa istiqomah itu faktor-faktor pendukungnya harus dipenuhi. Kanan kiri kita harus orang-orang yang istiqomah. Jadi begitu ada angin ke kiri, nah oleh sahabat kita yang di kiri diluruskan. Begitu ada angin ke kanan, oleh sahabat kita yang di kanan diluruskan. Penting itu. Termasuk yang ketiga, nah, untuk bisa istiqomah itu perlu pemimpin yang istiqomah itu Pak. Pemimpin yang istiqomah. Susah kita sebagai rakyat mau istiqomah kalau pemimpinnya tidak istiqomah. Kalau pemimpinnya tadi istiqomah itu kan tidak mensekutukan Allah, ikhlas, gitu Pak. Ikhlas, tegak lurus, kan gitu Pak. Kemudian istiqomah itu kan tadi berkaitan dengan lisan, hati, anggota badan. Jadi untuk bisa istiqomah itu pemimpin itu sangat mempengaruhi kita. Pengaruhnya sangat besar terhadap keistiqomahan kita. Kan bagaimanapun Pak, bagaimanapun kita itu hidup itu kan tidak lepas dari aturan dan kebijakan manusia. Kalau aturan dan kebijakan manusia, katakanlah pemimpin itu mendukung untuk kita istiqomah, insya Allah itu mudah Pak, agak ringan lah istiqomah itu. Jadi jangan sampai begini, kerma istiqomah teh berat Pak, lalu penguasa tidak mendukung, semakin berat Pak itu. Jadi pamajikan kudu ngadukung, anak kudu ngadukung, karir kudu mendukung gitu Pak, tetangga mendukung, sahabat mendukung, penguasa mendukung. Itu istiqomah itu, perlu semua dukungan itu. Kemudian yang ketiga nih, untuk bisa istiqomah itu harus rajin datang ke majlis ilmu, majlis dzikir gitu Pak. Kenapa? Kayak kan tadi istiqomah itu berat gitu. Orang ketika istiqomah itu anginnya kencang gitu Pak, kencang, godaannya itu berat. Makanya dulu ada seorang sahabat itu yang namanya Handolah itu, Handolah. Suatu hari Handolah ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Handolah, apa kabarmu? Katanya itu. Kaifa haluk gitu Pak. Handolah menjawab, kuntu munafikon gitu. Handolah ini sudah menjadi orang munafik gitu ya. Masya Allah, astagfirullah. Kenapa kamu berkata seperti itu Handolah? Kata. Saya ini gitu, kalau sedang berada di majlis bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya itu begitu takut gitu dengan nerakanya Allah gitu. Begitu antusias untuk menggapai surganya Allah gitu. Tapi ketika berpisah dengan majlis Rasulullah, saya ini seringkali melakukan perbuatan dosa katanya. Kata Abu Bakar, kalau begitu saya juga sama katanya. Nah akhirnya mereka berdua datang sama-sama menemui Rasulullah dan mengutarakan itu tuh, mengutarakan kondisi keimanan mereka. Lalu apa kata Rasulullah itu? Cukup banyak tuh hadisnya Pak. Di antaranya nih, kalau kalian mendapati Raudhatul Jannah, taman-taman surga, maka bersegeralah untuk menghadirinya. Apa taman-taman surga itu? Ya majlis ilmu, majlis zikir itu. Majlis ilmu, zikir. Atau di hadis yang lain itu, kalau seandainya kamu mendapati posisi dalam keadaan lemah, malas ya, maka tetaplah berada dalam sunnahku. Jadi begini Pak, untuk istiqomah itu mungkin ada kalanya kita itu penting
untuk melakukan ini variasi tempat lah, inovasi tempat. Kalau inovasi ibadah nggak boleh Pak. Ini lagi nih, inovasi ibadah nggak boleh, karena ibadah itu harus mengikuti sunnah. Ketika berinovasi itu nyangkut ke bid'ah nantinya. Tapi kalau inovasi tempat nggak boleh. Pokoknya begini Pak, kita kurang istiqomah nih dalam sholat tahajud. Sekali-kali bisa Pak dirubah tempatnya. Mungkin yang biasanya di istri muda di istri yang tua gitu. Itu berubah tempat itu. Biar semangat Pak sholat tahajudnya. Atau barangkali nih kalau sholat tahajudnya biasanya di rumah, sesekali di masjid. Sesekali di masjid. Kadang orang lain sesekali di atas gunung Pak, di puncak gunung, di pinggir laut. Nah itu biar tetap berada dalam koridor sunnah Nabi. Atau sekalipun bukan sholat tahajud, diganti umpamanya Pak yang hampir setara dengan sholat tahajud, umpamanya baca Quran, baca kitab, sesekali aja Pak. Jadi sholat tahajudnya istirahat umpamanya satu malam, tapi dilakukan amalan yang lain yang tetap sesuai dengan anjuran Nabi. Nah itu ada kalanya perlu yang namanya strategi seperti itu. Dan yang paling penting ya, untuk bisa istiqomah itu adalah doa Pak, doa. Karena tadi istiqomah itu berat, berarti kita harus di backup, didorong oleh Zat yang Maha Kuat. Itu kan ada doanya itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu kan bahasa itu dinika wa ta'atika. Dinika itu amantu billah itu Pak. Wahai Zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah agamaku. Kokohkanlah diriku untuk berada dalam agamamu gitu, untuk berada dalam keimanan kepadamu. Wa ta'atik. Nah, wa ta'atik itu istiqomah Pak, summa istiqomah, summa istaqim gitu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu biar kita tetap berada atau menjadi seorang mukmin yang istiqomah. Kalau kita lihat nih, ini kan sekarang sering disebut Isra Mi'raj gitu ya. Itu diajarkan tuh bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu Pak. Lurus ke atas Pak itu. Itu di situ ada filosofi istiqomah itu Pak. Istiqomah. Jadi perjalanan beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ke Yerusalem, itu filosofinya pentingnya menanamkan keimanan biar kokoh Pak, menghujam dalam jiwa itu. Lalu naiknya beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu pentingnya yang namanya istiqomah itu Pak, lurus itu, lurus. Jadi amantu billah summastaqim, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Ikuti keimanan itu dengan amal soleh. Karena iman itu Pak, yang namanya iman itu bukan kata-kata manis di bibir, tetapi iman itu tasdikun bil qalbi. Nah itu membenarkan dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan suci, tanpa ada noda kemusyrikan, riya dan lain sebagainya. Wa iqraru bil lisan, lalu ucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, realisasikan dengan anggota badan. Nah dulu ada seorang badui itu Pak,
diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu. Seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah beriman," katanya. Apa jawab Rasulullah? Jawaban Rasulullah ini tentu jawaban dari Allah gitu Pak ya. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kamu itu belum beriman gitu. Tapi kamu itu baru berislam gitu. Nah, kita pertanyaannya ditujukan kepada kita nih, Pak. Kita ini sudah beriman atau baru berislam gitu, Pak. Jadi kata Nabi kepada orang Badui tadi, kamu itu belum beriman tapi baru berislam. Nah, kenapa kok dikatakan baru berislam? Bisa jadi karena keislamannya belum istiqomah gitu. Atau bisa jadi keislamannya tidak dibuktikan dengan amal soleh, tidak ditunjukkan dengan amal soleh. Nah, ini mudah-mudahan jadi nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.